bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah sholat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai ta'lim kita dengan membacakan Al-Quran Al-Fatihah. Kembali kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu rukun aliyah. Ada 3. Yang pertama, ada yang meminjamkan. Yang kedua, ada yang meminjam. Yang ketiga, ada barang yang dipinjam. Yang keempat, yaitu ada lampas. Sebahagian pendapat ulama tidak perlu lampas, ini dikembalikan kepada urut masing-masing. Contoh, pas kita butuh sepeda, kita bilang sama tetangga, pinjam ya. Dia nggak jawab, cuma kasih jempol saja. Silakan. Nah, itu sudah termasuk dalam kategori lampas. Terus mengenai mengambil manfaat barang yang dipinjam. Kalau kita misalnya minjam sepeda motor, mobil, atau kebun, kita bisa mengambil manfaatnya sesuai dengan barang yang kita pinjam. Contoh, Pak bisa minjam sawah Bapak. Oh, silakan, tafadhol. Nah, apa yang mau ditanam? Padi. Tanamlah padi itu sampai panen. Nah, ini yang meminjamkan tidak boleh pula dia menarik sebelum masa panen tiba, atau ternyata dia tidak tanam padi, tapi yang setara usianya, masanya dengan bercocok tanam padi. Tapi kalau yang misalnya dia minjam dengan lapas untuk nanam padi, paling lama kan 1 tahun. Yang ditanam di situ bukan padi, kebun durian. Oh, berapa tahun kita tunggu baru memperoleh hasil. Nah, ini tidak dibenarkan seperti itu. Selanjutnya mengenai hilangnya barang yang dipinjam. Nah, ini sering terjadi ini, atau terjadi kerusakan. Nah, kalau terjadi kerusakan, kerusakannya itu disebabkan kelalaian, itu yang meminjam yang mengganti. Tapi kalau kerusakannya itu disebabkan ajal, usianya, batas waktunya memang sudah rusak, itu yang peminjam tidak menggantinya. Contoh, Bapak pinjam sepeda, entah bagaimana, karena sepeda itu jarang dipakai, dipompa bannya, jalan masuk ke lubang, balik apanya? Bannya. Nah, kalau posisinya seperti ini, maka yang meminjam tidak perlu mengganti. Kenapa? Karena ia gunakan kepada hal-hal yang masih wajar. Tapi kalau dia gunakan kepada hal yang tidak wajar, dia yang bertanggung jawab. Masih misal yang sama, pinjam sepeda. Ukuran sepeda itu bisa dinaiki 1 orang. Kalaupun beratnya paling 50 kilo, dihantamnya boncengan. Yang diboncengnya orang 200 kilo, aramu lah. Aramu. Jadi ukurannya yang wajar-wajar saja. Ini sering juga di kampung-kampung kalau kita ada hajatan.
piring ke tetangga. Undangan untuk bersedekah 40. Tiba-tiba piring itu pecah. Dilihat dulu pecahnya berdasarkan kewajaran atau tidak. Kalau misalnya yang wajar, kita tidak menggantinya. Tapi kalau misalnya hal yang tidak wajar, wah, ini dimenangkan orang yang meminjamkan. Selanjutnya, mengembalikan barang yang dipinjam termasuk juga ongkosnya. Misal ada yang hobi mancing nih, janji kita pekan depan kita mancing. Di mana? 13 Koto Kampar. Di mana? Ada di sana, namanya tempat pemancingan itu tepian Mahligai. Malam kita di sana, pinjam pancing ya, iya. Berapa hari? 1 hari aja. Kami PP. Berangkat sekarang, besok pagi udah nyampe sini. Oh jadi, entah bagaimana terjadi misalnya ban bocor di jalan atau harus ganti, sehingga butuh waktu 2 hari atau 3 hari. Sementara yang punya butuh, maka yang meminjam tadi wajib dia mengembalikannya dengan ongkosnya. Kirimkan saja seperti itu. Seperti itu. Karena ini sering terjadi ketika mengembalikan barang itu tidak tepat waktu. Ada juga menurut waktunya sampai masanya. Contoh, Pak, boleh tidak pinjam tanah Bapak? Boleh. Berapa yang kamu butuhkan? Panjang 1 meter, lebar tak sampai 2 meter. Mau nanam apa kamu di sana? Bukan mau nanam Pak, mau mengubur jenazah ayah saya. Kenapa? Rupanya di desa itu belum ada penguburan umum. Sementara dia tidak punya tanah. Boleh tidak dia meminjam tanah orang lain? Boleh. Kalau itu batas waktunya disesuaikan dengan orang. Lihat dulu tanahnya. Kalau dia tanah gambut dengan tanah liat dan tanah gurun pasir, hancurnya tulang belulang itu berbeda. Kalau di daerah Timur Tengah sana itu kurang lebih 5 tahun itu diganti dia. Seperti ibu kalau misalnya masak kue bolu juga yang masak bisa diganti langsung. Beda kebutuhannya nanti kalau kita di tanah gambut. Nah kalau yang seperti ini ada yang bisa cepat, ada yang sesuai urut, tergantung waktunya. Kalau untuk mayat dipakai untuk kuburan, ini berbeda masa waktunya ketika tanahnya itu gambut, tanah liat dan gurun pasir. Jadi intinya dalam hal pinjam meminjam ini unsur yang paling dikedepankan adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa, menolong dalam hal kebaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup majlis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu